Pandangan fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025 beserta nota keuangannya disampaikan oleh Vera Febianti, nomor anggota A543, Daerah Pemilihan Jawa Barat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Demokrat bersama rakyat. Yang terhormat pimpinan DPR RI, para anggota DPR RI dan hadirin yang kami hormati, Menteri Keuangan RI beserta jajarannya, rekan-rekan media dan hadirin yang kami hormati baik yang hadir secara fisik maupun virtual. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, kami panjatkan atas rahmat dan karunia-Nya karena hingga hari ini kami masih diberikan anugerah kesehatan dan keselamatan. Dalam kesempatan ini fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan umum fraksi atas RUU APBN 2025 beserta nota keuangannya sebagaimana telah disampaikan dalam pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo pada hari Jumat 16 Agustus 2024 dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara MPR DPR RI. Masih dalam suasana Hari Kemerdekaan, Dirgahayu Republik Indonesia ke-79, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Saudara pimpinan para anggota Dewan, jajaran Kementerian RI serta hadirin yang kami hormati, APBN tahun anggaran 2025 disusun pada masa transisi kepemimpinan Presiden Jokowi kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto, sehingga penyusunan setiap kebijakan diharapkan memberikan ruang kepada pelaksanaan program kebijakan pemerintah selanjutnya. Kebijakan yang disusun dalam APBN 2025 harus senantiasa bisa menjawab tantangan baik ekonomi, politik dalam negeri maupun global serta menyesuaikan dengan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2030 yang akan disusun. Untuk mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional, fraksi Partai Demokrat menekankan pengelolaan APBN 2025 yang bijaksana. Saudara pimpinan, para anggota Dewan, jajaran Kementerian RI serta hadirin yang kami hormati, berdasarkan sejumlah rencana kebijakan pemerintah yang tertuang dalam RAPBN 2025, fraksi Partai Demokrat memberikan beberapa catatan sebagai berikut. Pemerintah harus menjaga rasa aman dan keadilan di masyarakat dalam situasi transisi kepemimpinan, baik transisi kepresidenan maupun transisi pemimpin di daerah yang akan dilaksanakan melalui pilkada serentak pada November 2024. Setiap perubahan politik dan suksesi kepemimpinan pasti bermuara kepada keamanan dan keadilan yang berkelanjutan sehingga masyarakat bisa tenang dalam beraktivitas. Fraksi Partai Demokrat berharap pemerintahan baru dapat melanjutkan transformasi ekonomi yang sedang dijalankan pemerintahan saat ini untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas. Fraksi Demokrat menyoroti perlunya pemerataan pembangunan yang memberikan multiplier effect. Pemerintah perlu mencermati dan mewaspadai fenomena deflasi yang terjadi dalam 3 bulan terakhir di tahun 2024 yang memberikan sinyal terjadinya penurunan daya beli masyarakat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tahun 2025 ditetapkan pada level 16.100 US dollar. Fraksi Partai Demokrat berpendapatan bahwa pemerintah bersama Bank Indonesia perlu terus mewaspadai ketidakpastian ekonomi global, di antaranya masih tingginya suku bunga acuan The Fed yang mendorong terjadinya aliran dana atau capital outflow. Dan situasi geopolitik masih akan membayangi fluktuasi nilai tukar di tahun 2025. Harga minyak mentah Indonesia atau ICP tahun 2025 diasumsikan pada angka 82 US dollar per barel. Kami meminta pemerintah untuk senantiasa responsif dalam mengambil kebijakan harga minyak di tengah ketidakpastian tersebut. Terhadap lifting minyak dan gas tahun 2025, fraksi Partai Demokrat berpendapat perlu adanya solusi dan jalan keluar di sektor migas, karena ini merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara. Penurunan alamiah produksi sumur tidak boleh dijadikan alasan terkait penurunan angka lifting. Terkait investasi, fraksi Partai Demokrat menekankan kepada pemerintah agar menciptakan perekonomian yang stabil dan kebijakan fiskal yang sehat sehingga meningkatkan angka investment grade Indonesia.
Fraksi Partai Demokrat menyoroti agar angka sasaran dan indikator pembangunan harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Pendapatan negara melalui penerimaan pajak yang ditargetkan sebesar 2.189,4 triliun rupiah perlu diwujudkan dan direalisasikan agar agenda pembangunan nasional yang kesinambungan fiskal dapat terlaksana. Reformasi sektor perpajakan melalui Undang-Undang HPP harus menciptakan skema pajak adil bagi masyarakat. Fraksi Partai Demokrat melihat bahwa pendapatan sektor PNBP masih didominasi oleh hasil pemanfaatan alam, namun tetap perlu diperhatikan pelestarian alam dan lingkungan. Belanja negara yang direncanakan 3.613,1 triliun rupiah harus bisa mendukung pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Infrastruktur perlu terus ditambah dan diperkuat untuk menciptakan konektivitas antar wilayah yang mendukung pemerataan. Kebijakan subsidi sebagai bantalan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin perlu dijaga dan diperkuat. Terkait dengan kebijakan pertahanan dan keamanan, fraksi Partai Demokrat melihat bahwa keamanan keadilan masyarakat merupakan sebuah keniscayaan yang harus selalu diwujudkan oleh pemerintah. Agar masyarakat merasa aman dan bebas berkegiatan, sehingga ekonomi bisa tetap tumbuh, fraksi Partai Demokrat juga tidak henti mengingatkan kepada pemerintah terus meningkatkan kesejahteraan prajurit dan peningkatan kualitas SDM prajurit untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan dunia pertahanan. Terhadap program makan bergizi gratis atau gizi sehat yang menjadikan salah satu kebijakan dalam pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dan perhatian pemerintah kepada masyarakat kecil. Jika kebijakan tersebut berjalan dengan baik, maka dapat meningkatkan kecukupan gizi, nutrisi dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia sehingga akan mengurangi kasus stunting. Alokasi anggaran transfer daerah atau TKD diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah karena dana TKD banyak yang menjadi sumber pendapatan utama daerah. Keseimbangan dan kesehatan APBN merupakan hal yang utama agar keberlanjutan fiskal tetap terjaga. Pemerintah agar senantiasa berhati-hati dalam menjalankan kebijakan pengelolaan utang dan bunga utang. Fraksi Partai Demokrat dapat memahami peningkatan defisit APBN 2025 dalam mengakomodasi program pembangunan pemerintah baru. Dalam demikian, fraksi Partai Demokrat meminta kepada pemerintah agar mengelola defisit secara hati-hati, kondisi fiskal tetap terkendali dan sustainable. Berdasarkan catatan di atas, maka fraksi Demokrat menyampaikan rekomendasi menjadi perhatian pemerintah, yaitu meminta pemerintah agar tetap memprioritaskan kebijakan yang pro-growth, pro-poor, pro-environment, dan pro-job. Dalam melaksanakan APBN 2025, pemerataan pembangunan akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sehingga menciptakan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan di pusat daerah. Fraksi Partai Demokrat meminta kepada pemerintah baru untuk melakukan perbaikan iklim investasi yang kondusif, sederhana dan memberikan ketenangan bagi para investor yang menanamkan modal di Indonesia. APBN 2025 harus senantiasa dijaga agar tetap sehat dan dikelola dengan prudent, sehingga terwujud keberlanjutan ekonomi nasional. Alokasi APBN 2000% untuk sektor pendidikan harus benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Alokasi APBN untuk sektor kesehatan diperlukan untuk mewujudkan rakyat yang semakin sehat. Saudara pimpinan, para anggota Dewan, jajaran Kementerian RI serta hadirin yang kami hormati, berdasarkan pandangan yang kami sampaikan, fraksi Partai Demokrat DPR RI menyatakan dapat menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025 beserta nota keuangan untuk dilanjutkan dalam pembahasan tingkat 1 dan 2 di DPR RI. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 20 Agustus 2024. Pimpinan fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Dr. Edi Baskoro Yudhoyono MSc, Sekretaris Marwan Cik Hasan MM. Terima kasih.
Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara dari fraksi Partai Demokrat.